Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Diagram Fishbone pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Sebelum lebih jauh membahas bagaimana diagram Fishbone pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penerapan diagram Fishbone. Perusahaan ABC bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga karena begitu besarnya pertumbuhan pasar sehingga memaksa perusahaan ini menjaga kualitas agar tetap bisa bersaing dengan para pesaingnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, manajer produksi diminta menganalisa dan mencari akar permasalahan sehingga banyak produk yang cacat sehingga diharapkan penjualan produk awal tahun depan bisa meningkat. Manajer produksi akhirnya menetapkan ingin menggunakan diagram cost and effect sebagai bahan pencari akar penyebab dari masalah tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah manajer produksi menentukan masalah yang terjadi. Masalah yang muncul misalnya banyaknya produk cacat. Langkah kedua adalah menuliskan masalah tersebut pada kepala ikan yang merupakan akibat atau efek. Langkah ketiga, manajer produksi menuliskan faktor-faktor mungkin menjadi penyebab utama masalah pada awalnya produk cacat di akhir kuartal tahun 2021. Penyebab utama masalah ini adalah yang pertama mesin, yang kedua metode atau proses produksi, yang ketiga material bahan baku, langkah keempat, pada tahap ini manajer produksi mencari penyebab-penyebab sekunder yang mungkin mempengaruhi penyebab utama. Misalnya, kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang mesin bersumber dari kerusakan mesin dan kesalahan setting mesin produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang metode dimisalkan terkait layout produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang material dimisalkan disebabkan oleh dua kemungkinan, yakni kualitas bahan baku rendah dan memasok barang baku. Sedangkan kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang manpower dimisalkan berasal dari kemampuan tenaga kerja. Seperti tabel berikut, pada langkah kelima, manajer produksi mencari penyebab-penyebab tersier yang mungkin bisa mempengaruhi penyebab-penyebab sekunder. Jadi terjadi analisis lagi pada tahap ini. Apabila memang tidak ditemukan penyebab tersier, penyebab sekunder dinyatakan cukup menjadi akar permasalahan pada tiap pokok tulang permasalahan. Diandaikan hasil analisis penyebab tersier pada kasus ini yakni 1. Kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang mesin bagian tulang kerusakan mesin adalah mesin tua dan mesin tidak diservis dengan rutin. Sedang kemungkinan penyebab tersier pada tulang kesalahan setting mesin produksi adalah rendahnya pengetahuan tentang SOP. 2. Kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang metode pada bagian tulang layout produksi bersumber dari desain layout yang kurang efektif. 3. Kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang material misalkan tidak ada. Dan 4. Kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang manpower bagian tulang kemampuan tenaga kerja misalkan menyangkut keterampilan, pengalaman kerja, dan motivasi. Sementara penyebab tersier pada bagian tulang kemampuan mandor misalkan juga terkait dengan pengalaman kerja, motivasi, keterampilan, dan kepemimpinan. Dan bisa dilihat seperti tabel tersebut. Pada langkah ke-6, manajer produksi menentukan item-item yang penting dari setiap faktor. Pada hasil diagram langkah ke-5 dan menandai dalam hal ini diberi warna hijau, bahwa faktor-faktor tersebut yang paling mungkin mempunyai pengaruh nyata terhadap banyaknya produk sepatu yang cacat. Seperti diagram berikut. Dari diagram tulang ikan di atas dapat dilihat bahwa ternyata banyaknya produk cacat tidak hanya disebabkan oleh material atau bahan baku yang tidak berkualitas, namun juga dipengaruhi oleh tenaga kerja, metode atau sistem operasional, dan mesin yang digunakan. Tahap terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil analisis, manajer produksi menyimpulkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kembali menjaga kualitas produk untuk awal kuartal tahun 2011, yaitu material. Rendahnya kualitas bahan baku ternyata memang mempengaruhi kualitas produk, dan ternyata ada hal lain yang menyebabkan bahan baku ini bermasalah dikarenakan suplai bahan baku dari supplier yang mempunyai standar kualitas yang berbeda. Berikutnya metode, tata layout yang tidak mendukung proses produksi sehingga memperlambat jalannya produksi, hanya mempengaruhi lamanya proses produksi. Berikutnya mesin, kesalahan setting mesin yang tidak sesuai dengan standar produk yang ingin dihasilkan. Yang terakhir, manpower, pengalaman kerja yang rendah
membuat hasil produk kurang maksimal. Hal-hal lain juga ikut mempengaruhi seperti skill, motivasi, kepemimpinan seorang mandor juga mempengaruhi karyawan dalam bekerja untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dari analisis Fishbone diperoleh kesimpulan yang memberikan gambaran spesifik tentang penyebab dari suatu efek atau problem. Temuan penyebab yang spesifik tersebut menjadi dasar untuk mendesain atau merancang program solutif untuk mengatasi efek atau persoalan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.